Tak ada yang lebih sial dari seseorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tidak lucu. Jangankan membuat orang lain tertawa, saya sendiri saja tidak pernah tertawa oleh lelucon yang saya buat. Mungkin kalian semua berpikir bahwa menjadi badut adalah pekerjaan yang paling mudah, bukan? Iya kan? Tapi jika kalian menjadi saya, kalian akan paham betul betapa sulitnya membuat orang lain tertawa. Apalagi ketika memang orang tersebut tidak ingin tertawa. Lagi pula di zaman seperti sekarang ini, zaman di mana orang-orang lebih mudah marah dan mudah tersinggung, membuat lelucon, melucu, dan sejenisnya bisa dipidanakan atau dipenjara atas tuduhan pencemaran nama baik. Saya jadi ingat kawan saya. Dia seorang komedian, sama seperti saya. Nasibnya kini di penjara. Dituduh melakukan pencemaran nama baik dan melakukan penghinaan. Padahal dia hanya bercerita dan membuat lelucon. Leluconnya seperti ini. Ada seseorang yang memanjat pohon kelapa pada pukul 10 pagi. Lalu dari atas pohon kelapa tersebut, ia mengumandangkan azan subuh. Ya, tentu saja kejadian itu membuat gempar satu kampungnya. Orang-orang langsung menuju dia, menghakimi dia, menjelek-jelekan nama dia, bahkan ada yang mengancam membunuhnya. Kata orang-orang tersebut seperti ini: "Dasar kafir kamu, Salim, apa-apaan azan subuh pukul 10 pagi?" Tetapi orang tersebut dengan tenangnya berkata, para warga-warga, coba kalian pikir, siapa di sini yang zalim dan siapa di sini yang kafir? Tadi pagi, pukul 4 pagi tepatnya, saya datang ke masjid, azan subuh, tetapi kalian sekalian semua tidak hadir. Masjid sepi. Tetapi ketika saya datang ke sini, mengumandangkan azan subuh jam 10 pagi di atas pohon kelapa, kalian semua malah datang ke tempat ini. Coba kalian pikir, siapa di sini yang lebih kafir dan siapa di sini yang lebih zalim? Sebenarnya leluconnya itu sangat lucu. Kalau kata orang zaman sekarang, terdapat pesan moral. Ya, tetapi sayangnya kawan saya itu nasibnya buruk. Sekarang di penjara. Hanya karena berbeda, kita bertengkar dan saling bermusuhan.
Ya mungkin saja orang zaman sekarang lebih suka bertengkar. Mungkin saja kan? Kalau saya ingat pepatah dan istilah dari filsuf kita, René Descartes, dia bilang seperti ini: aku berpikir, maka aku ada. Tetapi nampaknya istilah tersebut sudah tidak related. Ingat, tidak related. Maka yang relate di zaman sekarang adalah aku bertengkar, maka aku ada. Pertengkaran zaman sekarang sudah menjadi komoditas, diperjualbelikan di mana-mana, bahkan dijadikan sebuah pembenaran atas nama kepercayaan dan keyakinan. Dan ayat-ayat bertebaran di mana-mana dijadikan alat kekuasaan untuk saling menang dan menyuarakan kebenaran, hingga tidak ada lagi kebenaran yang sejati. Ayah saya dulu seorang badut, maka saya pun harus ikut menjadi seorang badut. Kenapa? Kenapa? Tidak boleh. Loh, bukankah zaman sekarang sedang ngetren seorang anak mengikuti jejak bapaknya? Misalnya saja, bapaknya jadi ketua RW misalnya, maka anaknya pun harus jadi ketua RW. Atau minimal jajarannya. Apalagi misalkan bapaknya seorang camat atau lurah, ya anaknya pun harus mengikuti profesinya. Iya kan? Iya kan? Begitulah kondisi sekarang. Kalau kata bapak saya dulu, menjadi badut itu sangat enak, penghasilannya lumayan. Karena orang zaman dulu itu masih butuh dihibur. Untuk itu bapak saya sering diundang. Tetapi sekarang apa? Saya tidak punya apa-apa. Kalian sudah lihat sendiri. Hah? Saya malah ditimpuki. Tidak dapat uang sama sekali. Sinta, kamu Sinta kan? Sinta, masuk ke sini. Aku pikir kamu tidak akan datang lagi ke rumahku. Silakan, aku bereskan terlebih dahulu, Sinta. Maaf berantakan. Silakan duduk. Silakan duduk. Ini tempatmu dan ini tempatku. Apa kabar Sinta? Kamu sudah makan? Belum? Kalau begitu aku siapkan makan. Sebentar. Sebentar. Sinta, kamu pasti tidak lapar kan? Atau kamu mau minum saja? Iya, aku akan siapkan minum. Sebentar Sinta.
Eh, Sita, kamu tidak lapar dan tidak haus kan? Eh, tapi kita bisa pesan makanan lewat online. Eh, Kita bisa pesan makanan lewat online, Sinta. Tapi tapi kamu yang bayar. Kenapa? Apakah seorang badut tidak boleh jatuh cinta? Iya. Namanya Sinta. Setahun yang lalu, dia pernah berpacaran dengan saya. Tapi baru-baru ini dia memutuskan saya. Karena apa? Karena saya tidak punya uang. Sudah menjadi badut sial. Dalam hubungan asmara pun saya sial. Bagaimana pandangan kalian tentang perihal nasib? Kamu? Jawaban kalian berdua itu benar. Tetapi bagi saya, nasib itu adalah hal yang sangat aneh. Terkadang nasib itu datang secara tiba-tiba. Kedatangannya tidak pernah terduga-duga oleh hati kita dan pikiran kita. Tidak masuk akal. Jas ini mengingatkan sesuatu bagi saya. Suatu hari, ketika saya menjadi badut, saya pernah diundang ke dalam acara kampanye sebuah partai politik. Saya datang ke sana, saya menghibur semua ratusan atau mungkin ribuan orang yang ada di lapangan tersebut. Dan kalian tahu apa? Ketika saya berpikiran bahwa pentas saya gagal dan tidak dapat menghibur di sana, tiba-tiba semua orang yang berada di lapangan tersebut meneriakiku, menertawakan lelucon yang saya buat. Mereka semua senang. Iya, seluruh yang hadir di lapangan tersebut menertawaiku. Mereka senang melihat lelucon yang saya buat.
Padahal saya sendiri tidak berpikir bahwa lelucon saya itu sangat lucu. Saya bingung, aneh. Padahal saya di sana, di atas panggung tersebut hanya bergerak seperti ini. Mereka semua menertawaiku. Bahkan ketika saya diam, mematung seperti ini, mereka semua juga menertawaiku, memujiku, menyorakiku. Aneh. Lalu tiba-tiba pimpinan partai politik mereka menghampiriku, memujiku juga, berjabat tangan denganku dan mengatakan sesuatu. Saya lihat Anda telah menghibur seluruh masyarakat saya di sini, dan semua yang ada di sini pun terhibur. Anda mempunyai bakat yang terpendam. Itulah ketika Anda berhasil menyenangkan seluruh masyarakat, Anda layak menjadi seorang pemimpin. Sebenarnya saya tidak mengerti apa yang dia katakan. Mengapa saya layak menjadi seorang pemimpin? Saya tidak tahu. Lalu dia tiba-tiba berkata sekali lagi, Mas, saya akan ajukan Anda untuk ikut pilkada. Bahkan saya sendiri tidak tahu apa bedanya pilkada dengan pilkabe. Kalau kata orang zaman dulu, pilkabe itu tidak boleh coba oleh anak-anak. Anak tidak boleh coba-coba. Tetapi sekarang mungkin pilkada boleh dicoba untuk anak-anak. Ya buktinya, di dalam ajang pilkada, anak-anak pun banyak yang ikutan kan? Seperti yang saya katakan tadi di awal. Seorang anak harus mengikuti jejak bapaknya. Dan nasib sial kembali ke hadiratku. Saya ikut pilkada. Dan apa? Saya menang dalam pilkada tersebut. Ini sebuah hal yang aneh. Tetapi lagi-lagi pemimpin partai politik itu meyakinkanku. Katanya begini, menjadi pemimpin partai politik itu tidak perlu cerdas, tidak perlu pintar. Yang penting apa? Yang penting disukai oleh banyak masyarakat, oleh banyak orang. Tetapi naasnya, nasib sial kembali ke dalam jiwaku. Ketika menjadi pemimpin pun, saya tetap menjadi badut. Saya dikendalikan oleh mereka. Saya dikendalikan oleh mereka. Apa kata kalian? Hidup pemimpin kami. Saya bukan pemimpin kalian. Saya bukan pemimpin kalian. Saya adalah seorang badut. Saya adalah seorang badut. Saya bukan pemimpin kalian. Saya bukan pemimpin kalian. Saya hanya seorang badut. Badut yang dikendalikan oleh semua orang. Saya badut yang sial. Saya badut yang sial. Saya seorang badut
yang siap.